Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ramadhani dengan NIM 2022070035. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STK IP Taman Siswa Bima. Di pertemuan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah rakyat di Provinsi Aceh yang berjudul Batu Belah, Batu Bertanggup untuk memenuhi tugas public speaking yang diampu oleh Ibu Nur Anilawati, Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia. Let's go! Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Suami istri itu memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil. Kehidupan keluarga itu sangat prihatin. Setiap hari si suami bekerja di ladang. Jika hasil ladang tidak begitu baik, si suami berburu di hutan. Apabila beruntung, si suami akan mendapatkan seekor rusa yang gemuk. Namun, seringkali rusa sulit didapatkan. Jika demikian, maka hanya belalang yang bisa ditangkapnya. Belalang-belalang yang ditangkap disimpan di lumbung agar tidak berterbangan keluar. Pagi itu, hari ini aku akan berburu kijang. Tunggulah sampai siang, kita akan makan daging rusa sepuasnya. Oh ya, kalau masuk ke lumbung, jangan lupa menutup pintunya agar belalang-belalang itu tidak kabur. Si suami segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan seekor kijang yang gemuk. Istri dan anak-anaknya tentunya sangat bahagia jika makan daging rusa yang lezat. Sementara itu, matahari semakin tinggi. Ketika hari semakin siang, si sulung rupanya mulai didera rasa lapar. Bu, aku lapar sekali. Sabar dulu nak, sebentar lagi ayahmu akan pulang membawa seekor rusa gemuk. Dan matahari pun mulai condong ke barat. Bu, aku benar-benar lapar. Apakah kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi? Bu, apa tidak bisa kita menggoreng beberapa ekor belalang? Beberapa ekor saja, tidak usah terlalu banyak, Bu. Baiklah, ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu. Tetapi, tiba-tiba si bungsu menangis dan ibunya pun sibuk menenangkan si bungsu. Ambillah beberapa ekor belalang di lumbung. Ibu akan menyusui adikmu sebentar. Jangan lupa menutup pintu lumbung agar belalangnya tidak kabur. Si sulung pun masuk ke lumbung. Tetapi si sulung lupa menutup pintu lumbungnya kembali. Si sulung tidak menemukan seekor belalang pun. Dia tidak mengetahui kalau semua belalang sudah terbang keluar dari lumbung melalui pintu yang terbuka. Karena tidak menemukan seekor belalang pun, sulung segera menemui ibunya. Bu, tidak ada seekor belalang pun di dalam lumbung. Apakah kamu sudah menutup lumbungnya? Aduh, aku benar-benar lupa, Bu. Ya sudahlah, jika kamu sudah tidak kuat menahan lapar, hanya ada nasi tanpa lauk. Baiklah, Bu, aku makan nasi saja tanpa lauk. Itulah. Karena tidak kuat menahan lapar, si sulung pun terpaksa memakan nasi tanpa lauk. Ketika sulung tengah makan nasi tanpa lauk, ayahnya ternyata tidak menemukan seekor hewan buruan pun. Bahkan, tidak seekor belalang pun ditemuinya. Karena kelelahan, si suami pun pulang ke rumah. Bu, hari ini tidak seekor hewan pun yang aku temui. Bahkan juga tidak seekor belalang pun. Gorenglah beberapa belalang di lumbung untuk lauk. Tapi bang, tapi kenapa? Aku tadi masuk ke lumbung tetapi lupa menutup pintunya. Apa? Sudah beberapa kali aku bilang agar jangan lupa menutup pintu lumbung. Aku capek-capek mencari makan untuk kita dan kau tidak bisa menjaga apa yang sudah aku cari. Cepat, pergi dari rumah ini. Tapi bang, tidak ada tapi-tapian. Cepat, pergi dari rumah ini. Sang istri yang sudah mengetahui tabiat suaminya itu pun tidak punya pilihan lain selain pergi dari rumah. Dengan sengaja, ia menutupi kesalahan sulungnya. Ibu jangan pergi. Ibu sengaja berbohong untuk melindungiku. Sudahlah, baik-baiklah kalian di rumah. Jaga adikmu sebaik mungkin.
Sambil menangis sedih, sang istri itu pun pergi dari rumah dan berjalan tidak tentu arah. Hingga akhirnya dia beristirahat sambil bersandar di sebuah batu besar. Batu itu dikenal dengan nama batu belah dan akan melahap siapa saja yang bersedih di dekatnya. Hingga kemudian terasa bumi berguncang. Batu besar itu terbelah dan menelan sang istri yang sedang bersedih. Sementara itu, si sulung dan si bungsu sangat terkejut melihat ibu mereka ditelan batu besar. Diam-diam, mereka telah mengikuti sang ibu yang berjalan tanpa arah. "Ibu, maafkan aku yang telah menyusahkan ibu. Aku berjanji akan menjaga adik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang." Tiba-tiba, beberapa helai rambut keluar dari batu itu. Si sulung segera mengambil helai rambut itu dan menyimpannya. "Selamat tinggal, Ibu. Kami tidak akan melupakan Ibu." Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang tidak dipahami oleh penonton. Sekian dari saya.